Oke, oke ibu-ibu, tadi sudah dijelaskan peran pemerintah buat untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia ya Bu ya, dari mulai memfasilitasi dari fasilitas kesehatan, dari ada puskesmas, ada rumah sakit, terus juga fasilitas umum, transportasi. Nah, itu semua peran pemerintah untuk mensejahterakan usia lanjut ya Bu ya. Nah, dari peran pemerintah kita juga harus berperan Bu. Nah, tidak cuma pemerintah aja nih Bu, karena kita juga pasti punya keluarga yang lanjut usia ya Bu ya. Nah, kita sebagai keluarga dan sebagai masyarakat itu punya peran penting untuk usia lanjut ya Bu ya. Nah, saya ingin uh, bertanya sama ibu-ibu nih. Barangkali di lingkungannya, di keluarganya ada lanjut usia ya, ada ibunya atau bapaknya atau neneknya atau kakeknya. Nah, apa yang dapat ibu lakukan? Nah, saya ingin bertanya sama Ibu Ina. Ibu Ina, gimana Ibu? Tanggapan Ibu, apa yang Ibu lakukan, apa yang dapat Ibu lakukan ya dalam menghadapi neneknya atau ibunya yang sudah usia lanjut. Gimana Bu tanggapannya? Oh, mengurusi ya Bu ya, memberi makan, ya. Terus apa lagi Bu? Ya ya, intinya memberikan kasih sayang ya Bu ya sama orang tua kita ya yang sudah usia lanjut ya Bu ya. Ya. Oke, Ibu Ina terima kasih jawabannya. Terus selanjutnya Ibu Ibu Wati, mangga Ibu Wati, gimana tanggapannya? Apa yang dapat Ibu lakukan misalkan ada keluarga atau orang tua yang sudah usia lanjut yang dapat Ibu lakukan gimana? Ngopeni ke apa Bu? Ngurusi ya, memberikan kehidupan yang layak ya Bu ya. Ya, seperti memberi makan, terus makanan yang bergizi ya Bu ya, terus memberikan eh, apa lagi? Pendampingan gitu ya Bu, nemenin gitu ya Bu, yang ngajak ngobrol ya. Iya, terima kasih Bu Wati. Bagus sekali nih. Terus tadi kan memposisikan kita sebagai keluarga ya Bu ya. Nah, misalkan kita sebagai masyarakat nih, apa yang harus kita lakukan untuk mensejahterakan orang tua yang sudah usia lanjut? Apa Bu kira-kira? Oh ini nih ada Ibu RT nih, Ibu terus ini. Gimana peran kita sebagai masyarakat Bu? Mengajak senam gitu ya Bu ya? Senam sehat, senam lansia, ya Bu, betul. Bagus sekali nih Bu RT nih. Tadi sudah disebutkan. Nah, tadi itu peran-peran kita sebagai keluarga dan juga masyarakat. Nah, kita bisa lihat eh, semua apa yang harus kita lakukan ya. Misalkan kita sebagai keluarga itu harus apa, kita juga sebagai masyarakat juga harus apa. Nah, kita bisa lihat di flip chart atau gambar. Ini gambarnya Bu. Di sini kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga dulu ya Bu ya, sebagai keluarga harus bisa menyediakan makanan sehat. Tadi benar tuh sudah dibilang sama Ibu, beri makan makanan yang sehat ya. Terus juga termasuk mengingatkan untuk makan Bu. Kadang-kadang kalau udah tua kita sudah lupa, sering lupa waktunya makan ya. Jadi harus diingatin juga. Terus yang kedua memperhatikan kesehatannya nih Bu. Penting Bu, karena kan kalau sudah usia lanjut kan rentan ya Bu, rentan sakit, pada capek, pada pegel. Nah, termasuk juga mengantarkannya ke puskesmas atau rumah sakit Bu. Nah, terus juga kalau ke rumah sakit juga kamar yang layak gitu ya Bu ya. Terus juga yang ketiga mengingatkan untuk beribadah. Nah, ini penting Bu. Semakin tua kan kita harus ingat ya sama Tuhan ya. Nah, sering diingetin ya Bu ya.
Terus juga yang keempat, memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya berjalan pagi. Tuh, Bu, penting, Bu. Harus ini, Bu, harus siaga ya. Terus selanjutnya, menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Nih, Bu, penting, Bu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Terus menjadi pendengar yang baik tuh, Bu ya. Kadang-kadang orang namanya juga orang tua, Bu, ngoceh-ngoceh sendiri gitu ya. Ya, kita sebagai anaknya atau keluarganya ya paling tidak mendengarkan dengan pendengar yang menjadi pendengar yang baik lah, Bu ya. Gitu. Terus juga selanjutnya, mengasihi orang tua dengan tulus. Nah, ini harus tulus, Bu. Jangan harap-harap kakek meninggal biar dapat warisan, jangan, Bu ya. Terus juga selanjutnya, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Jadi misalkan dua-duanya masih hidup nih, nah kita juga harus mendekatkan mereka nih, Bu. Jangan ya sendiri-sendiri gitu ya. Terus selanjutnya, memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama. Nah, ini yang masih produktif, dalam artian masih kuat ya, Bu ya. Terus memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang gitu ya, Bu ya, biar daya ingatnya masih terasa gitu, Bu ya. Nah, itu peran kita sebagai keluarga. Nah, untuk peran serta kita sebagai masyarakat, nah kita juga harus berperan nih, Bu. Di samping tadi misalkan untuk keluarga ya, nah kita juga kalau misalkan kita sebagai masyarakat luas, dalam artian ada di lingkungan kita, tetangga kita ya, ada yang lansia, kita juga harus berperan ya, Bu ya. Nah, peran-peran serta masyarakat di sini yaitu kerjasama dengan puskesmas penyedia posyandu lansia nih, Bu ya. Terus menginisiasi kegiatan seperti senam lansia dan rekreasi nih ya. Untuk kita sebagai masyarakat, misalkan perannya kita menghubungkan puskesmas, misalkan mengadakan senam lansia gitu ya, atau mengkoordinir para lansia untuk berekreasi gitu, Bu ya. Terus selanjutnya, menggalang pertemuan lansia rutin, mengikuti pengajian atau kebaktian, seni budaya dan arisan. Nah, itu juga biar silaturahminya terjaga gitu sama teman-teman antar lansia gitu, Bu ya. Terus juga mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong. Ya, yang masih kuat aja. Walaupun cuman di sananya duduk-duduk gitu ya, Bu ya. Paling tidak biar bersosialisasi dengan masyarakat. Terus juga mengundang lansia hadir dalam acara-acara RT atau RW gitu ya, Bu ya. Ya, untuk sesepuh gitu, Bu. Biar ada orang yang disegani gitu ya, Bu ya. Terus selanjutnya, membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah nih. Jadi kita sebagai jalan tengah gitu, misalkan ada keluarga lansia yang sedang mengalami masalah, kita jaga sebagai penengah gitu, Bu ya. Pemberi solusi lah dalam permasalahan yang dihadapi keluarga keluarga lansia yang bermasalah. Terus juga merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Nah, terus selanjutnya, memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Nah, lembaga-lembaga apa saja sih, Bu? Nah, banyak lembaga-lembaga rujukan yang terkait dengan lansia itu. Di antaranya nih, Bu, ada ya, sebentar. Yaitu puskesmas atau rumah sakit gitu, Bu, ada. Jadi kita sebagai bukan pelayan ya, kita sebagai masyarakat ya, paling tidak yang masih produktif itu bisa memfasilitasi atau merujuk ke lembaga-lembaga tadi, Bu. Ada puskesmas atau rumah sakit ya, terus juga ada panti jompo gitu, Bu. Terus ada
Uh, terus juga ada dinas sosial setempat ya, terus juga ada kelompok keagamaan yang peduli sama lansia. Nah, terus juga ada pendamping lansia ya, ada petugas khusus untuk mendampingi para lansia ya Bu ya. Terus juga yang terakhir, lembaga masyarakat yang peduli lansia. Nah, kalau kita sebagai masyarakat ya, mungkin ada organisasi atau lembaga di masyarakat yang berkecimpung dalam mengatasi atau mensejahterakan lansia ya Bu ya. Nah, itu beberapa lembaga yang bisa kita rujuk untuk para lansia dalam mengatasi segala permasalahannya ya Bu ya, dari mulai kesehatan, dari mulai dampingan, dari mulai kebutuhan dan segala macamnya ya Bu ya. Oke, itu saja ya Bu ya untuk penjelasan tentang peran serta kita sebagai keluarga dan juga masyarakat dalam mensejahterakan lansia ya Bu ya. Terima kasih.